lagi dengan saya Wahyu Darsito di Ngopi Bareng Sam. Kali ini kita akan bahas mengenai makro untuk Microsoft Excel. Jadi ini masih pengantarnya, yang basic-basic, yang dasar-dasar, yang simple-simple, sebelum nanti lebih detail lagi ya. Jadi apa sih makro itu? Mungkin teman-teman yang kerja menggunakan Excel pernah dengar makro, tapi apa sih, seperti apa gitu ya. Lanjut saja. Yang pertama adalah mengenai Visual Basic for Application. Jadi sebelum kita bicara makro, kita bicara dulu VBA itu apa sih? Nah, VBA adalah bahasa pemrograman serupa Visual Basic yang disertakan dalam Microsoft Office. Nah, VBA ini digunakan untuk menyusun makro dan bisa dimanfaatkan untuk banyak penerapan. Jadi simpelnya VBA adalah bahasanya, makro adalah perintahnya, gitu ya. Lanjut. Apa keuntungan menggunakan VBA? Jadi ada beberapa keuntungan, minimal 3 ini yang bisa kita sampaikan. Pertama adalah VBA itu lebih sederhana. Jadi perintah yang digunakan pada VBA juga lebih sederhana daripada yang digunakan di Visual Basic. Bahkan dengan yang mirip pun dia lebih sederhana, apalagi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian Excel juga memiliki fasilitas macro recorder yang sangat membantu pembuatan dasar perintah-perintah pada program. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, VBA lebih dekat dengan program yang disertai. Jadi simpelnya pada VBA kita bisa langsung akses ke Excel-nya. Misal ini konteksnya makronya Excel, VBA-nya Excel. Jadi kita bisa langsung ambil dari worksheet-nya di situ atau cell, kemudian balikin value dan sebagainya. Hal ini membuat pemrograman menjadi lebih masuk akal bagi lebih banyak pengguna. Jadi bahkan untuk pengguna yang nggak punya background teknik informatika atau sistem informasi atau pemrograman pun bisa belajar. Nggak serumit yang dibayangkan. Oke? Yang ketiga, VBA merupakan fasilitas bonus dari Microsoft Office. Jadi ini sangat cocok kalau Anda hanya butuh pemrograman sederhana yang berorientasi pada file-file Office ya, dalam hal ini Excel ya, dan tidak butuh yang rumit-rumit. Hal ini bisa memangkas pengeluaran perusahaan daripada beli software, kemudian training khusus, maintain khusus, dan sebagainya, banyak banget. Oke, lanjut. Nah, untuk menyusun makro di Excel itu ada dua senjata yang bisa digunakan. Satu adalah macro recorder. Fasilitas ini mampu merekam kegiatan kita dan menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa VBA. Jadi kita ngeklik sini, ngeklik sana, ketik apa, itu akan direkam oleh macro recorder. Enak kan? Jadi untuk bikin program Anda nggak perlu ngetik semuanya, tinggal si program itu merekam apa yang Anda lakukan. Oke, yang kedua adalah Visual Basic Editor. Jadi ini digunakan untuk melihat, mengatur, dan melakukan perintah-perintah yang tadi tidak terjangkau oleh macro recorder dan lebih bersifat ke pemrograman. Ini nanti juga kita akan bahas. Lanjut. Oke. Nah, yang pertama perlu dilakukan pada saat menggunakan VBA atau makro ini adalah menampilkan menu developer di Excel. Jadi kita langsung aja buka Microsoft Excel ya. Oke. Nah, ini ada file, home, insert, dan seterusnya, tapi nggak ada developer. Nah, untuk menampilkannya di sebelah kanan sini yang kosong ini bisa diklik kanan, customize the ribbon. Nah, ini ada developer. Klik, kasih contreng gitu ya. Oke. Nah, dia akan muncul. Ini adalah menu untuk developer, dalam artian menu untuk membuat, menyusun makro atau VBA-nya, bukan developer rumah ya. Oke. Lanjut. Setting security. Jadi begini, karena makro ini bisa menjalankan perintah, dia bisa mendelete isi di satu halaman, kemudian mendelete satu sel, memindahkan kemana atau mengirim kemana gitu ya. Maka ada setting security supaya Anda hanya menjalankan makro yang Anda percayai. Jadi artinya apa ya? Kalau Anda punya file isinya makro dan itu buatan Anda sendiri, maka aman. Tapi kalau
Misal Anda dikirimin orang, kemudian isinya Anda nggak tahu, ya riskan. Nah, itu gunanya macro security. Ini diklik, jadi di tab developer tadi, Visual Basic, macros, ini ada macro security. Di sini dipilih salah satu. Apakah akan ekstrimnya disable all macros without notification, atau enable all macros, atau tengah-tengahnya. Nah, untuk awal ini kita sarankan disable all macros with notification. Jadi disable dengan notifikasi, artinya bisa dipilih enable, gitu ya. Klik OK. Oke, sudah. Sekarang lanjut. Balik lagi membuat makro pertama. Nah kan, belum seperempat jam kita sudah langsung buat makro pertama. Oke, masuk ke ini ya, masuk ke Excel lagi. Nah, ini tadi kita bilang ada dua senjata utama, Visual Basic Editor sama Record Macro. Jadi membuat makro pertama kita gunakan Visual Basic Editornya. Jadi kalau di tab Developer sebelah kiri ada Visual Basic. Nah, ini Open the Visual Basic Editor. Bisa diklik di sini atau ditekan Alt F11. Sudah ambil. Nah, sekarang ini akan kita buat makro pertama yang simpel-simpel aja. Jadi klik di atas ini VBA Project Book 1, kemudian Insert Module. Ini Anda akan membentuk modul makronya di sini. Nah, sekarang perintahnya apa? Kita coba ketik saja sub makro pertama. Enter. Oke, untuk editor ini kalau kecil kita bisa klik Tools, Options, Editor Format. Ini dibuat besar 14 misal ya. Oke. Semoga lebih terlihat di screen. Ya, sub makro pertama. Jadi di sini kita bisa isi perintahnya apa saja. Nah, untuk yang makro pertama ini yang simpel-simpel aja. Biasanya kalau programmer pertama itu hello world gitu ya. Nah, ini kita bilang hi guys gitu ya. Oke. Ketik MSGPOX, huruf kecil gedenya langsung bener boleh, dikecil semua gede semua dulu juga nggak apa-apa ya. Message box, kurung buka, tanda kutip, ditulis hi guys. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Sudah, Anda sudah bikin makro. Nah, ini bagaimana menjalankannya. Sekarang pindah ke Excel-nya. Jadi Excel, oke. Di sini klik ini ada Visual Basic Macros. Nah, makrosnya diklik. Jadi di sini adalah list dari semua makro yang ada di dalam Excel ini atau file Excel yang Anda buat ya. Klik. Oke. Ini ada makro pertama yang tadi kita buat, diklik Run. Nah, ini muncul Hai guys. Oke. Oke, itu makro yang pertama kita buat. Langsung ya, lanjut ya. Nanti kita akan lebih detail lagi tentu saja. Tapi pertama itu dulu. Lanjut merekam makro pertama. Jadi kalau tadi kita ketik, sekarang kita rekam. Ini adalah senjata yang satunya, yaitu yang macro recorder. Masuk ke Excel saja. Di tab developer, di sini ada record makro kan. Tapi oke, bentar, saya zoom dulu biar kelihatan. Nah, oke. Record makro, Anda klik maka dia akan langsung start merekam. Jadi klik, misal nih ya, namanya adalah makro rekam pertama. Oke, nah ini saya ketik misal, hai, saya ketik di sini. Oke, kemudian saya ketik juga di F5. Hai, di sini juga. Klik stop recording. Jadi yang tadi record makro di sini jadi stop recording. Tep, sudah. Oke. Nah, terus yang tadi kita rekam mana nih nggak kelihatan? Nah, Anda masuk lagi ke Visual Basic Editor atau Alt F11. Dia ada di oke, dia membuka modul baru namanya modul 2. Jadi modul 22 ini isinya
Hai, saya ketik di sini range F5 select. Hai, di sini juga. Oke. Jadi ternyata dia mengisi di kolom yang aktif, kemudian isinya adalah ini. Kemudian dia memilih range F5, kemudian lanjut ini dan ini. Nah, sekarang kita coba running untuk makro ini. Balik lagi ke Excel-nya. Nah, ini kita hapus, delete gitu ya. Select A1 seperti tadi awal kita sebelum recording. Nah, klik makros. Ini ada berapa ya? Ada 2. Nah, ini makro rekam pertama kita running. Maka dia akan mengisi seperti yang tadi kita lakukan. Jadi dia akan mengisi persis seperti yang ada di sini perintahnya. Nah, kalau misal ini kita edit nih. Hai, saya ketik di sini, ini diisi WK 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 WK. Oke. Kemudian di sini, hai, di sini WK 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 juga. Udah ya. Kita balik ke Excel-nya. Oke. Ini kita delete. Nah, kita running lagi makros. Makro rekam pertama. Dia akan ikut dengan yang terakhir kita edit. Jadi itu rekam, edit, rekam dan sebagainya. Itu 2 senjata utama tadi. Lanjut ya. Menyimpan file berisi makro. Nah, untuk Office lama disimpannya di XLS, tapi kalau nggak salah sejak Office 2003 Pak ya, itu pakai XLSX dan itu nggak bisa untuk makro. Nah, untuk itu disimpannya sebagai XLSM. Balik ke Excel. Nah, ini kita file, save as. Coba misal di this PC, di desktop. Oke. Jadi ini XLSM, namanya misal latihan gitu ya, makro, save, dan namanya latihan makro XLSM. Ya, sudah. Itu saja untuk kali ini. Kita akan lanjut dengan yang lebih seru lagi. Ya, satu persatu nanti, step by step. Semoga bermanfaat. Terima kasih.